Salam saudara terkasih, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Dan hari ini mari kita jalani hidup kita dengan tuntunan firman Tuhan yang memperlihatkan bagaimana Tuhan memberkati orang-orang yang beriman. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Kejadian 12 ayat 2. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Ule pebahat diho paparanmu jana gabi bangso na gudang mahalahi. Pasu-pasu peho jana terbongdal peguarmu ubaya. Lopus gabi pasu-pasu ho dihalak na bahat. Dalam bahasa Indonesia, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca pasal 12 dalam kitab Kejadian adalah di mana pemanggilan Abraham untuk menjadi berkat karena dia sudah diberkati. Hal ini sebenarnya begitu indah kelihatan, namun kalau kita telusuri secara mendalam, maka kita akan memahami bagaimana pemanggilan Abraham ini. Pemanggilan Abraham sesungguhnya dia dipanggil oleh Allah kepada negeri yang akan ditunjukkan. Sekali lagi, kepada negeri yang akan ditunjukkan Allah kepadanya. Artinya pemanggilan Abraham adalah pemanggilan di dalam sebuah ketidakpastian menurut ukuran Abraham. Namun ketika Abraham dipanggil oleh Allah, maka dia harus meninggalkan sanak saudaranya, tanah identitasnya, dan kehidupan kebiasaan sehari-harinya. Ketika dikatakan pergi dari satu negeri, artinya identitas dari Abram akan dibaharui oleh menjadi identitas Allah. Kalau dikatakan pergi dari suatu negeri, artinya dia harus berpindah dari sebuah kenyamanan yang biasa dihidupinya kepada kebiasaan yang nyaman menurut ukuran Allah. Hal ini merupakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Namun di dalam pemanggilan Abram, dia tidak menjadi beralasan, dia tidak menjadi berat hati dan berat langkah. Dia melangkah dengan sebuah iman dan kepastian karena Tuhan sudah memanggilnya. Keadaan ini menjadikan dia ke dalam sebuah rancangan Allah, bukan menjadi sebuah rancangan dirinya sendiri. Ketika dia sudah melangkah dari negerinya Ur Kasdim kepada sebuah negeri yang akan ditunjukkan Allah, dia harus berpatokan kepada apa yang ditunjukkan dan akan dikatakan oleh Allah. Artinya dia juga sendiri, Abraham sendiri tidak mengetahui kemana langkah kakinya. Namun berdasarkan imannya, dia akan mengetahui kehendak Allah di dalam perjalanan yang harus dijalaninya. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Abraham mau melakukan apa yang dikehendaki Allah itu, ada sesuatu janji Allah yang dinyatakan pada firman Tuhan kali ini adalah engkau akan menjadi bangsa dan yang besar dan memberkati engkau serta namamu masyhur. Menjadi bangsa yang besar artinya dia harus menjadi suatu bangsa yang melalui bangsa itu orang-orang akan melihat kemuliaan dan kebesaran Allah. Melalui keturunan-keturunan Abraham, orang akan mengerti akan kehendak Allah dan penyertaan Allah dalam kehidupannya. Sesuatu yang sangat sulit untuk dipengerti dan dipahami oleh Abraham pada saat itu, karena memang dia belum memiliki keturunan. Namun ketika dia melangkahkan kakinya, ada penyertaan Allah dan dikatakan dia akan menjadi namanya masyhur. Artinya nama yang selama ini, identitas yang dia kenakan akan digantikan menjadi identitas Allah yang memperlihatkan kemasyhuran. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, itulah langkah orang yang melangkah bersama dengan Tuhan. Ketika dia melangkah bersama Tuhan, maka telinga imannya, telinga hatinya, dan segala apa yang dikehendaki Allah itu yang harus dilangkahkannya, sehingga menjadikan sukacita dan berkat yang di luar daripada dugaan dan pikiran daripada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, saudara terkasih, ketika Abraham dipanggil oleh Allah,
menjadi bangsa yang besar. Dia meninggalkan identitasnya, masuk ke dalam kehendak Allah. Dia meninggalkan kenyamanannya, masuk kepada keinginan Allah. Itulah firman Tuhan yang mau dinyatakan pada kita pada saat ini. Ketika Tuhan sudah memanggil kita, mari masuk ke dalam identitas Allah. Mari masuk kepada keinginan Allah. Dan kita melangkah melalui kehendak dan keinginan Allah. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan semangat baru dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami untuk berjalan bersama Allah dalam kehidupan kami. Biarlah setiap orang yang mendengar firman ini menjadi melangkah bersama dengan firman dan keinginan Allah. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap orang mendengarkan firman ini, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, dan setiap orang Engkau berkati menurut kasih karunia dan berkat. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.